Assalamualaikum beres, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Di Indonesia ada seorang ustadz, seorang dai yang sangat-sangat terkenal karena kesantunannya, karena baik tutur katanya, tidak pernah memprovokasi orang lain. Wajahnya juga sangat teduh dan ketika dia berbicara itu benar-benar menginspirasi banyak orang. Katanya seperti itu. Dan beliau adalah orang yang sangat-sangat populer. Saya yakin Baraya juga mengenalnya karena datang keluar masuk ke berbagai podcast. Kemudian pengajiannya selalu penuh sesak, baik itu di online maupun di offline dan sebagainya. Dia dianggap sebagai representasi dari ulama sunnah. Dia dianggap sebagai karakteristik dai yang ideal. Tetapi dia koruptor sebenarnya. Jadi dia itu suka nilep uang jamaah yang seharusnya dialokasikan untuk masyarakat, untuk umat, untuk pembangunan begini dan begitu, malah dia gunakan diantaranya adalah untuk ngasih ke istri keempatnya. Yang lebih mengejutkan dari itu adalah bahwa jamaahnya tuh banyak yang tahu itu, circle-nya banyak yang tahu itu, kelakuannya itu, tetapi jangan bilang siapa-siapa. Kenapa? Karena ini aib. Akhirnya apa? Ya, kejahatan itu tetap berlangsung dan tidak ada hukuman, tidak ada apapun karena ini dianggap sebagai aib. Bayangkan dosa sosial yang dosanya itu melibatkan banyak orang justru malah diabaikan, dibiarkan gara-gara judulnya adalah aib. Ya tentu saja dia tidak merepresentasikan seluruh ulama dan seluruh dai di Indonesia, tidak. Dan kita juga menganggap bahwa dia itu tidak menunjukkan bahwa karakteristik Islam memang seperti itu juga tentu saja tidak seperti itu. Tetapi bahwa ada orang-orang yang secara sengaja menyembunyikan perbuatan kotornya dan kemudian menganggapnya itu adalah sesuatu yang harus ditutupi, nah ini bermasalah. Kenapa bisa seperti itu? Karena banyak sekali orang-orang di Indonesia yang terjebak. Kalau ada yang namanya Ustadz, Kiai, Habib, Gus atau yang semacam itu, mereka tidak boleh dilawan. Dan akhirnya ketika mereka melakukan kejahatan, mereka melakukan sesuatu yang keji, yang merugikan banyak orang, semua orang tiba-tiba menjadi bungkam dan hukum tiba-tiba tidak berlaku buat mereka itu. Jadi ada ustadz yang misalkan menggauli banyak sekali perempuan, menzinahi, menghamili dan sebagainya, tapi karena dia adalah ulama, ustadz terkemuka dan sebagainya, maka dia kebal terhadap hukum dan sebagainya. Di Indonesia itu banyak seperti itu. Makanya di video ini kita akan mengajukan sebuah pertanyaan yang tidak akan berani mereka ajukan dan tentu saja tidak akan berani mereka jawab, yaitu apa sih fungsinya ulama di Indonesia? Apa sih faedahnya? Kalau misalkan mereka nggak ada, emang kenapa? Kita simak videonya sampai tuntas. Yuk kita berdiskusi. Apakah Baraya berani menjawab pertanyaan saya di awal intro tadi itu, atau Baraya justru malah memilih untuk menghujat saya? Tapi kalau misalkan Baraya mau menghujat, ya udah saya nanya lagi lah, apa sebenarnya faedahnya ulama di Indonesia? Hitung-hitungannya dimulai dari hal yang sederhana begini Baraya. Ulama itu memiliki dua dimensi definisi. Definisi di dalam Al-Quran menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ulama itu adalah orang yang sangat takut kepada Tuhan. Jadi semakin takut dia pada Tuhan, maka semakin tinggi derajat keulamaannya. Tetapi masalahnya, definisi itu tidak bisa diukur dan tidak bisa ditakar, karena kita sejauh ini tidak memiliki metodologi untuk mengetahui sampai sejauh mana rasa takut manusia terhadap Tuhannya. Apakah dia nangis setiap sholat? Kan itu bukan takaran bahwa dia takut kepada Tuhannya atau tidak. Nah karena itu maka definisi di dalam Al-Quran terkait dengan ulama itu sebenarnya adalah definisi yang sangat abstrak, di mana hanya Tuhan saja yang mengetahui dan tidak ada seorang pun dari manusia yang berhak untuk mengklaimnya, baik menuding orang lain adalah ulama maupun mengakui bahwa dirinya itu adalah ulama gitu. Kan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, definisinya itu secara bahasa. Yang dimaksud dengan ulama itu adalah orang yang mengetahui, atau orang yang dalam pengetahuannya, atau orang yang luas pengetahuannya, tapi intinya dia adalah orang yang berilmu, atau orang yang hidup dalam cakupan ilmu begitu. Nah, dalam definisi ini kita sebenarnya bisa menakar, mengetahui bahwa oh ini ulama karena pengetahuannya luas, ini ulama karena pengetahuannya luas dan sebagainya. Tapi ada prasyarat selanjutnya dalam Islam, yaitu apa? Bahwa pengetahuan saja itu justru menjaminkan dia masuk neraka. Kalau tahu saja, kalau berilmu saja. Karena apa? Karena ada beberapa kewajiban dari orang-orang berilmu, diantaranya adalah menyebarkannya. Jadi kalau Baraya punya ilmu pengetahuan tapi kemudian tidak disebarkan, maka
disembunyikan gitu ya, biar cuman saya yang tahu dan saya kelihatan pinter sendiri. Wah, nah yang kayak gitu, maka itu dijamin atau diancam oleh Tuhan itu akan masuk neraka. Begitu kan dalam Islam itu. Jadi definisi ulama dalam konteks ini adalah bukan hanya orang yang mengetahui, bukan hanya orang yang berilmu, tetapi juga adalah orang yang berilmu dan kemudian memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam bentuk dakwah, mau lisan, mau perbuatan dan sebagainya, pokoknya disampaikan. Makanya pada akhirnya di Indonesia kita sulit untuk bisa membedakan mana ulama, mana dai. Karena memang ulama itu baru bisa disebut ulama bukan hanya tahu, tetapi juga setelah dia menyampaikan informasi dan pengetahuannya kepada orang lain. Kan begitu. Nah, dalam hal ini pada akhirnya ulama bisa kita ketahui definisinya. Tapi ada masalah berikutnya. Kalau memang dia menyebarkan pengetahuan keagamaannya, kenapa tidak ada jejaknya di Indonesia? Gak kelihatan sama sekali. Contohnya beginilah. Di Indonesia, koruptor masih banyak, pembunuh masih banyak, penipu masih banyak, penzina makin banyak. Nah, kalau memang ulama di Indonesia itu banyak, maka kejahatan-kejahatan yang barusan saya sebut itu seharusnya minimum atau bahkan tidak ada sama sekali. Kita hitung dengan data yang sangat kasar. Di Indonesia itu ada sekitar 30.000 penghafal Quran. 6.000 diantaranya hafal beneran dari awal sampai akhir. Luar biasa kan? Dan ini adalah angka yang paling banyak, paling tinggi di seluruh dunia. Kemudian ditambah lagi, pesantren di Indonesia, baru pesantren ya, bukan sekolah agama Islam dan sebagainya. Ini baru pesantrennya aja di Indonesia, itu ada sekitar 40.000 unit pesantren. Dan memiliki sekitar 5 juta santri. Santri di Indonesia itu luar biasa, banyak sekali dan paling banyak di seluruh dunia. Ditambah lagi kemudian di Indonesia sarjana yang paling banyak itu adalah sarjana bidang agama. Kedua bidang ekonomi, ketiga bidang hukum. Tetapi sarjana paling banyak di Indonesia yang memenuhi Indonesia itu adalah sarjana agama. Nah, dan ini juga lagi-lagi yang terbanyak di seluruh dunia. Pertanyaan saya adalah, kalau orang-orang yang berkecimpung di dunia ilmu agama itu selalu dominan jumlahnya, paling banyak, lalu kenapa tidak ada jejaknya? Kan mereka tuh bukan hanya berilmu, mereka harus menyebarkannya, tapi kenapa tidak terlihat penyebarannya? Jadi misal ya, kita salah satu negara paling korup di Asia itu harus kita akui. Dan kita mengetahui bahwa bahkan catatan tentang korupsi di Indonesia itu jauh lebih kecil daripada fakta di lapangannya. Karena lebih banyak korupsi yang tidak ketahuan. Begitu kan? Jadi dari level paling tinggi pemerintahan elit, misalkan menteri-menteri, ada yang ketangkap korupsi. Bisa juga yang lebih tinggi dari menteri juga jangan-jangan korupsi. Kemudian sampai level terbawah, sampai desa, sampai RT, sampai RW, sampai tukang parkir di Indonesia, itu kan koruptor. Dalam hal bahwa dia menyalahgunakan sesuatu untuk mendapatkan uang atau menyalahgunakan uang untuk mendapatkan keuntungan pribadinya. Kan begitu. Nah, itu koruptornya segitu banyak. Kan korupsi dalam agama itu dilarang, tapi kenapa masih banyak? Atau misalkan contoh yang lain, pembunuh. Wah, di Indonesia banyak banget ya. Dan pembunuh di Indonesia saking banyaknya sampai tidak tercatat. Jadi banyak, coba saya yakin Baraya sering ngedengar kasus yang seperti ini. Ada orang ketabrak sama mobil, meninggal. Itu kan sebenarnya seharusnya dihukum, tapi udah ini mah damai aja, keluarganya juga diajak damai setelah dikasih 50 juta, maka selesai kasus. Nah, itu kan judulnya kecelakaan, walaupun aslinya itu pembunuhan gitu kan. Nah, banyak catatan-catatan di Indonesia yang seperti itu. Banyak orang-orang yang ngebunuh udah puluhan tahun sampai gak ketangkep-ketangkep, ya biasa-biasa aja. Di Indonesia juga banyak yang seperti itu. Nah, ini agamanya di mana? Maksudnya ini para ulama di mana sampai sejauh ini? Kok nggak berguna mereka gitu? Kenapa nggak bisa menghentikan yang hal-hal yang semacam ini semua gitu? Atau misalkan judi online di Indonesia salah satu yang paling tinggi di dunia. Kan dalam Islam nggak boleh berjudi, tapi ini malah salah satu yang tertinggi di seluruh dunia. Atau misalkan yang ngutang terus nggak ngebalikin lagi, kan dalam Islam juga itu terlarang. Bahkan tidak akan masuk surga orang yang masih punya hutang walaupun dia ahli ibadah dan sebagainya. Kan doktrin Islam jelas seperti itu, harus selesaikan masalah hutangnya. Tapi kenapa banyak di Indonesia justru malah menjadi budaya kalau minjem minjem duit terus ngembaliinnya itu susahnya luar biasa, bahkan bisa sampai berantem. Kan gitu. Ada lagi misalkan di Indonesia itu kasus bunuh diri misalkan. Banyak di orang-orang di Indonesia itu ngetawain Korea, Korea mah ateis tuh, makanya angka bunuh dirinya tinggi. Berapa sebenarnya Korea itu angka bunuh dirinya itu? Ya sekitar dari 100.000 orang ada 30
orang yang memutuskan untuk bunuh diri. Itu jauh di atas Indonesia. Yang Indonesia itu cuma 3 orang dari 100.000 orang yang melakukan bunuh diri. Tetapi itu baru data. Kemudian setelah ditelusur-telusur data itu justru sebaliknya. Kebanyakan kasus bunuh diri di Indonesia tidak dilaporkan sebagai bunuh diri. Karena apa? Karena dianggap aib. Maka yang bunuh diri itu sama keluarganya disebut ini meninggal gara-gara kecelakaan di surat kematiannya gitu ya. Padahal bunuh diri. Makanya ada sebuah kecurigaan yang pasti bahwa angka bunuh diri di Indonesia itu sekitar 10 kali lipat daripada datanya. Karena hanya 1/10 orang yang bunuh diri yang keluarganya melaporkan bahwa kerabatnya bunuh diri. Gitu kan? Jadi artinya apa? Angka bunuh diri di Indonesia sebenarnya sama tingginya dengan di Korea Selatan, tapi tidak dilaporkan. Berarti dalam hal ini, pertama dia dosa bunuh diri, kedua dia dosa kemunafikan. Nah ini ada di Indonesia yang ulamanya paling banyak di dunia, santrinya paling banyak di dunia, pesantrennya paling banyak di dunia, hafid Qurannya paling banyak di dunia, sarjana agamanya paling banyak di dunia. Jadi pertanyaannya balik lagi, faedahnya dari para ulama itu apa? Kalau memang tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah moral di Indonesia. Kan katanya ulama itu, kalau ada ulama berarti dia akan memperbaiki akhlak kita. Akhlak kita salah satu yang terburuk di dunia. Ya buktinya apa? Ngomong paling kasar di media sosial, paling memperburuk citra kita gitu ya. Kemudian kita itu terdiri dari kelompok-kelompok masyarakat yang suka maling. Iya kan? Seperti yang kemarin saya bahas sedikit. Jadi di jalan ada mobil truk terguling, muatannya dijarah. Kemudian ada kereta bus, bantalannya dicolong. Ya orang Indonesia itu kan kalau ada kesempatan sedikit pasti nyuri. Masalahnya adalah ulamanya di mana? Balik lagi pertanyaan saya, ulama di mana? Kalau ada, faedah mereka itu apa? Kan faedah mereka itu mendekatkan masyarakat kepada agama. Ini gak ada masyarakat yang dekat dengan agama kita, itu gak ada. Pemerkosaan kita tinggi banget gitu ya, pelecehan seksual kita tinggi banget, luar biasa. Kalangan agamawannya di mana gitu dalam hal ini? Semua unsur-unsur yang berkaitan dengan moral dan agama kita justru adalah orang yang paling rendah. Kebersihan kita sangat-sangat rendah. Sampai Pandawara selalu punya konten untuk bikin ini karena memang kesadaran kita terhadap lingkungan, terhadap sampah, terhadap kebersihan itu juga sangat-sangat rendah. Coba misalkan bahkan Al-Quran dikorupsi, umroh dikorupsi, dana haji dikorupsi, semuanya dikorupsi. Terkait dengan ini pertanyaan balik lagi adalah ulamanya pada kemana? Apakah mereka benar-benar berfaedah? Kemudian ayo kita telusur-telusur. Ternyata ulama yang dimaksud itu memang tidak berfaedah. Karena apa? Karena mereka nggak pernah ngajarin agama, mereka nggak pernah ngajarin moral. Yang diajarkan sama mereka itu adalah apa? Kebencian terhadap kelompok lain. Berdakwah cerita tentang sedekah yang sangat penting untuk saya gitu. Kemudian jualan tasbih, jualan air, atau menceritakan tentang karomah-karomah kesaktian-kesaktian dari leluhurnya yang bisa terbang, yang bisa naik ke langit 70 kali, yang bisa memadamkan api neraka dan sebagainya. Ternyata yang dibahas itu adalah yang seperti itu. Kemudian yang dibahasnya apa lagi? Yang dibahasnya itu adalah hukum-hukum. Itu sebenarnya bukan ilmu agama, itu adalah interpretasi orang-orang terhadap agama, kan begitu. Tapi itu dianggap sebagai agama gitu. Nah, bahkan lebih buruk daripada tidak mengajarkan agama, banyak di antara mereka yang malah menyelisihi agama dan menjadikan agama justru menjadi sesuatu komoditas yang mensuramkan masyarakat. Misalkan, ada dari kelompok-kelompok ulama itu yang mengatakan dan mendoktrin orang-orang, untuk apa belajar ilmu duniawi? Itu kan tidak akan ditanya nanti pas di akhirat, pas di kuburan. Nah, ini kan pertanyaan yang destruktif sebenarnya. Pertanyaan mereka yang retoris itu destruktif karena mengajak orang untuk tidak mempedulikan pada nafkahnya, tidak mempedulikan pada ilmu pengetahuan, peradaban dan sebagainya, dengan mengatakan ilmu duniawi itu untuk apa? Atau ada yang mengatakan uang gak usah dicari karena rezeki itu sudah ada yang atur. Ini berarti apa? Menegaskan kepada orang-orang supaya gak usah mandiri secara finansial. Karena apa? Ya karena si ustadznya juga kerjaannya adalah ngemis-ngemis, sedekah, ngemis-ngemis di YouTube bahwa pesantrennya sekarang kekurangan makan, dieksplor gitu kan, bahwa Qurannya udah jelek, ditampilkan seperti itu. Jadi agama dihancurkan, dijelekan, dihinakan untuk mendapatkan infak agar si ustadz-ustadz itu nggak usah mengeluarkan biaya yang besar untuk membiayai pesantrennya gitu. Jadi dia privilege-nya dapat, kehormatannya dapat, tetapi dia tidak mengorbankan apapun karena untuk membiayai pesantren
pesantrennya dia sudah ngemis di YouTube misalkan, yang seperti itu, atau ya kayak gitulah misalkan ya. Kemudian ada di antara mereka juga yang lucu, setelah mereka menghancurkan mindset ekonomi masyarakat, ketika mereka miskin pada akhirnya, dan fenomenanya masyarakat Indonesia kebanyakan miskin, mereka langsung mengatakan kemiskinan kita itu adalah gara-gara Yahudi, gara-gara Amerika Serikat. Ini aneh kan? Jadi mereka memiskinkan masyarakat Indonesia dengan mindset yang salah, tapi setelah miskin beneran baru salahin Amerika Serikat, baru salahin Yahudi dan lain sebagainya. Kan gitu. Nah, bahkan kemudian banyak di antara mereka para dalam tanda kutip ulama-ulama, ya sebenarnya ulama palsu tentu saja ya, ulama jahat gitu ya. Ulama su. Nah, ulama-ulama itu yang bukan hanya menghancurkan mindset pikiran masyarakat, tapi justru malah terlibat dalam politik kotor, terlibat dalam kepentingan-kepentingan golongan tertentu untuk memenangkan presiden, memenangkan menteri, memenangkan DPR dan sebagainya. Ya, makanya saya bertanya-tanya kepada Baraya, ini mah sekali lagi ya, jangan dianggap sebagai hujatan, ini mah pertanyaan, kan ini pertanyaan dari fenomena-fenomena yang sudah jelas gitu. Atau misalkan kita lebih kerucutkan lagi, lembaga yang namanya MUI yang katanya menaungi ulama-ulama di Indonesia. Coba apa faedahnya ketika masyarakat Indonesia sekarang sedang kisruh, misalkan kisruh Habib, kisruh Nasab, mereka bungkam, mereka diam, mereka nggak apa-apain. Ketika ada kuburan-kuburan di Indonesia yang dipalsukan, mereka ya nggak tapi kalau misalkan terkait dengan game, oh game ini langsung fatwanya haram, kalau ini fatwanya langsung haram. Tapi kalau misalkan menyangkut masalah kaum muslimin, mereka ya bungkam. Jadi akibatnya apa? Ya seperti yang saya pertanyakan tadi, faedahnya di mana adanya ulama-ulama itu? Kalau memang di Indonesia ulamanya banyak tetapi faedahnya tidak terlihat, kan kemungkinannya dua. Ulama-ulama itu tidak berfaedah, atau sebenarnya memang tidak ada ulama di Indonesia. Silahkan jawab ya, kita diskusikan sama-sama. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Baraya, ini Guru Gembul, dan sekarang saya mempromosikan buku karya saya yang alhamdulillah diterbitkan oleh Narasi. Judulnya adalah 50 Muslim Paling Berpengaruh dalam Sejarah Peradaban Islam. Ini temanya, polanya, alurnya ngikutin kayak Michael Hart yang zaman dulu. Nah, sekarang ini urutkan Muslim paling berpengaruh ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, sampai ke 50. Tentu saja Nabi Muhammad tidak diikut sertakan ya, karena itu udah beda level, tapi ini sangat cocok untuk orang-orang yang ingin menambah wawasan tentang hasanah peradaban Islam. Jadi silahkan beli bukunya, dan ada edisi spesial yang ditanda tangan, tapi beli bukunya harus di James Book, dan nanti akan ada di semua toko buku di Indonesia, online, offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli ya.